Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Bertemu kembali dengan saya pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di minggu-minggu kemarin saya sudah menyampaikan materi yang sebelumnya, dan sekarang adalah kelanjutan dari materi yang perlu Bapak sampaikan di kesempatan ini. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita harus selalu semangat supaya kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Bapak akan coba melanjutkan materi yang berhubungan dengan perkembangan Islam pada abad pertengahan. Sebelum mengawali itu semua, tentu saja adik-adik semua harus tahu tentang kompetensi dasar yang berhubungan dengan materi ini. Lalu yang kedua, kalian juga harus paham tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang ketiga, tentu saja materi yang akan disampaikan di kesempatan ini. Ya, untuk selanjutnya ada video materi pembelajaran, tinggal mencari saja. Dan yang terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Adik-adik sekalian, Bapak ingin sarankan kepada adik-adik semua, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip, karena ada pertanyaan di akhir yang harus kalian pahami, yang harus kalian jawab tentu saja ya. Jadi oleh karena itu, silahkan disimak baik-baik materi ini. Kita mulai buka ya materinya. Baik, adik-adik sekalian sudah terbuka untuk PowerPoint yang sudah Bapak siapkan untuk adik-adik semua, baik siswa SMA maupun siswa SMK yang menyimak video ini. Kita lihat dulu, ada kompetensi dasar adik-adik sekalian. Nah, sudah muncul kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan atau di abad pertengahan. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran adik-adik sekalian. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah memahami tentang perkembangan Islam pada abad pertengahan. Yang kedua, mengetahui contoh peristiwa perkembangan Islam pada abad pertengahan. Dan yang ketiga, memahami manfaat sejarah perkembangan Islam. Kita coba lanjutkan. Nah, adik-adik sekalian, ada peta konsep supaya materi yang Bapak sampaikan terarah dan adik-adik semua juga bisa paham tentang materi yang Bapak sampaikan. Kita lihat, perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang pertama, menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Adik-adik sekalian, diarahkan pada materi ini bisa menelaah, bisa mengkaji tentang perkembangan peradaban Islam di masa kejayaan. Lalu yang kedua, mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Adik-adik sekalian diharapkan bisa mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Bagaimana perjalanan dari perkembangan Islam ini, lalu bagaimana memahami, menjelaskan, kemudian mengeksplorasi apa yang telah dipelajari pada materi ini. Tentu saja kalian harus bisa mendeskripsikan dari materi yang Bapak sampaikan ini. Selanjutnya, yang ketiga, ada hikmah dan perilaku yang diambil dari perkembangan peradaban Islam ini. Jadi setelah nanti materi disampaikan, tentu saja adik-adik sekalian harus bisa memetik hikmah. Ada hikmah apa saja sih setelah mempelajari materi ini? Nah, hikmah ini akan Bapak sampaikan di materi kesempatan ini. Lalu selanjutnya, ada menyajikan tautan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhi. Mudah-mudahan kita coba sajikan, kita coba jelaskan. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk Bapak sampaikan di kesempatan ini. Ya, kita lanjutkan adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita langsung kepada materi. Tolong adik-adik semua bisa menyimak dengan baik
materi yang Bapak sampaikan ini, sampai kemudian kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak siapkan di akhir video ini. Baik, yang pertama, ada perkembangan zaman kejayaan terjadi sekitar tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Yang kedua, umat Islam menguasai dunia dalam berbagai bidang. Contoh misalnya bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan masih ada yang lainnya. Jadi pada zaman kejayaan ini, umat Islam menguasai dunia dari berbagai bidang, adik-adik sekalian. Sebagai salah satu contoh di sini, Bapak hanya menyampaikan sebagian, walaupun sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, yang ketiga, masa perkembangan Islam tidak terlepas dari masa Daulah Abbasiyah. Jadi perkembangan Islam ini identik pada masa Daulah Abbasiyah. Masa Daulah Abbasiyah muncul, maka perkembangan Islam di situ berkembang dengan sangat pesat, adik-adik sekalian. Lalu yang keempat, ada dua hal yang sangat mempengaruhi kejayaan Islam. Di antaranya yang pertama ada kebijakan khalifah, yang kedua ada respon umat Islam pada saat itu. Kita coba lanjutkan. Baik, adik-adik sekalian, Bapak ingin coba jelaskan secara lebih detail, lebih terperinci dua hal yang mempengaruhi kejayaan Islam tadi. Tadi yang pertama ada kebijakan khalifah. Apa sih kebijakan khalifah itu? Nah, adik-adik sekalian, kebijakan khalifah itu adalah masa kejayaan Islam berlangsung kurang lebih 508 tahun, yaitu 132 sampai dengan 656 Hijriah atau 750 sampai dengan 1258 Masehi. Dan puncak kejayaan umat Islam tentu saja terjadi pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau ada pertanyaan, kejayaan Islam itu terjadi pada Khalifah siapa? Maka jawabannya adalah terjadi pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid sangat mencintai ilmu dan ulama. Harun ar-Rasyid juga banyak membangun sekolah, sehingga pada saat itu pendidikan, kemudian pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Karena memang Harun ar-Rasyid ini sangat menyukai keilmuan, sangat mencintai ulama, sehingga pendidikan pada masa Harun ar-Rasyid itu berkembang dengan pesat. Lalu ilmu pengetahuan juga berkembang dengan begitu cepat, sehingga terjadilah pada saat itu masa kejayaan umat Islam yang sangat luar biasa, adik-adik sekalian. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pengaruh yang kedua dari kejayaan Islam ini adalah yaitu tokoh bidang tasawuf dan akhlak. Yaitu diantaranya yang menjadi figur atau yang menjadi tokoh pada saat itu ada Abu Abdillah Al-Haris bin Ash'ad Al-Basri Al-Muhaisibi, atau lebih kita kenal yaitu Al-Muhaisibi. Ada Abdul Qadir Al-Jailani, ada Abdul Qadri Jailani, kemudian ada Abu Bakar Qasim Al-Junaidi bin Muhammad Al-Kazaz Al-Nihawandi, atau lebih kita kenal yaitu Junaidi Al-Baghdadi. Kemudian ada Al-Kushairi An-Naisaburi, kemudian Abu Ismail Abdullah Al-Ansori, atau kita lebih kita kenal yaitu Al-Hawari. Lalu ada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih kita kenal adalah Imam Al-Ghazali. Itu yang membidangi tokoh tasawuf, ya, adik-adik sekalian. Lalu yang membidangi ilmu pengetahuan, diantaranya ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Abu Raihan Muhammad, Ibnu Ahmad Al-Biruni, lalu ada lagi Jabir bin Hayyan, ada lagi Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, kemudian ada Abu Al-Hasan Ali bin Al-Husaini Al-Mas'udi, atau yang lebih kita kenal adalah Al-Mas'ud. Kemudian ada Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan
atau yang lebih kita kenal adalah Ibnu Khaldun. Jadi kedua tokoh ini baik tokoh tasawuf maupun tokoh dalam bidang ilmu pengetahuan, ini kedua hal ini atau kedua tokoh ini sangat mempengaruhi kejayaan Islam pada masa itu, adik-adik sekalian. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada hikmah dan perilaku yang dapat diambil dari perkembangan Islam pada masa kejayaan ini, adik-adik sekalian. Yang pertama apa? Yang pertama, segala hal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mengantarkan pada kesuksesan. Jadi adik-adik sekalian, ada pesan moral di balik ini. Jadi setiap orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan menemukan kesuksesan dalam hidupnya, ya. Begitu juga tentang kejayaan Islam ini. Ternyata pada saat kejayaan Islam ini terjadi, banyak sekali orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam mengembangkan ilmu, di dalam mengembangkan pengetahuan. Maka sudah barang tentu orang yang sungguh-sungguh pasti dia akan menemukan kesuksesan. Yang kedua, dengan semangat membaca dan mencintai ilmu, derajat manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat pada satu keterangan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita ingin diangkat derajatnya sama Allah, maka yang pertama adalah kita harus beriman. Yang kedua, kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Kalau kita meraih kedua hal itu, kita dapat miliki kedua hal itu, tentu saja Allah akan mengangkat derajat kita pada derajat yang lebih tinggi, adik-adik sekalian. Yang ketiga, hikmah yang ketiga yaitu umat Islam menjadi umat yang mandiri. Untuk mengembalikan kejayaan umat Islam harus mengembalikan tradisi menulis, membaca, mengkaji, meneliti, dan lain-lain. Nah, adik-adik sekalian, memang kebiasaan menulis, kebiasaan membaca, kebiasaan mengkaji dan meneliti, tentu ini adalah kebiasaan yang harus terus dilatih, yang harus terus menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan kita. Saya teringat pada ayat Al-Quran, surat Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 5, dan itu merupakan ayat yang Allah turunkan pertama kali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di situ berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, pada ayat tersebut memiliki pesan moral, memiliki sebuah nasihat kepada kita bahwa kita itu harus iqra, harus membaca. Karena dengan membaca kita akan banyak tahu. Dengan membaca kita akan banyak pengetahuan. Dengan membaca kita akan banyak sekali sesuatu yang kita belum tahu akan menjadi paham, mengerti, memahami, kemudian menguasai, ya. Adik-adik sekalian, itu adalah hikmah yang harus kita ambil pada materi di kesempatan ini. Selanjutnya kita lihat. Nah, adik-adik sekalian, di akhir pertemuan ini ada beberapa pertanyaan. Karena waktu kita sangat terbatas, kita langsung kepada pertanyaan di pertemuan ini. Kita lihat adik-adik sekalian pertanyaannya, ya. Nah, sudah muncul pertanyaan yang pertama. Boleh adik-adik perhatikan, adik-adik lihat. Lalu yang kedua, silahkan dijawab pertanyaannya. Kemudian yang ketiga kita lihat. Sudah dibaca oleh adik-adik semua? Baik, selanjutnya ada yang keempat. Baik, sudah dibaca sepertinya. Dan yang kelima, ini yang terakhir. Nah, adik-adik sekalian, sepertinya itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan yang tidak kalah penting, Bapak ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah membersamai pertemuan ini, sehingga adik-adik semua bisa menyimak materi dari awal sampai dengan selesai. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.